Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'um bi nafsin illa yaumiddin amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang sedang maraknya produk-produk yang bekerja sama atau produk milik Israel yang tersebar di seluruh dunia. Untuk itu, ini adalah 4 catatan mengenai dunia perboikotan. Yang pertama, apa hukum boikot lantas wajib sehingga ketika teman-teman masih membeli produk-produk dari mereka, itu kemudian hukumnya menjadi haram? Maka jawabannya tidak. Sepanjang riset kami, kalau semisal teman-teman menemukan fatwa-fatwa dari ulama-ulama tertentu, silakan bawakan di kolom komentar. Karena sejauh ini selama barang-barang mereka masih halal, maka hukum belinya juga masih halal. Yang kedua, kalau semisal hukumnya tidak wajib, apakah masih diperlukan? Jawabannya ya, masih diperlukan. Karena tentu saja itu berpengaruh walaupun sepertinya sangat susah untuk membuat mereka bangkrut. Tapi setidaknya membuat mereka sedikit panik karena merosotnya tingkat penjualan itu kita perlukan. Sebab kita tahu kalau semisal ekonomi mereka makin naik, berarti walaupun satu percik darah dari saudara-saudara kita yang ada di sana, itu terkurangi insya Allah. Yang ketiga, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang masih bekerja di perusahaan tersebut? Maka jawaban dari kami teman-teman, coba pikirkan dari beberapa tahun yang lalu, kita selalu mendengarkan narasi support brand lokal. Kalau semisal teman-teman tidak suka dengan bahasa boykot, maka kami menggunakan bahasa support brand lokal. Kalau teman-teman mau menggunakan sedikit pikirannya, apabila teman-teman sudah berpindah dari produk yang buatan mereka dengan produk hasil dari keringat negara kita sendiri, tentu saja berpengaruh ketika kita mendukung produk lokal. Tujuan lebih besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita. Yang keempat, haruskah benar-benar meninggalkan 100% brand-brand dari mereka? Jawabannya, kalau misal teman-teman bisa berlepas dari beberapa brand-brand tersebut, maka berlepaslah. Kalau misalnya ada penggantinya, gantilah. Namun apabila produk tentu sepertinya mustahil untuk berpindah ke produk yang lain, diteruskannya pun tak masalah. Yang kelima, saya sudah terlanjur membeli barang-barang dari mereka. Apa ya harus saya lakukan? Apakah saya harus membuangnya? Jangan dibuang, karena Anda berdosa, Anda mubazir kalau semisal membuang barang-barang tersebut. Pakai sampai selesai. Kalau semisalnya sudah selesai, sudah habis, jangan beli lagi, ganti produk yang lain. Begitu cara pikirnya. Yang keenam, jangan sampai maksa atau ngatain orang-orang yang masih menggunakan produk-produk dari mereka, karena hakikatnya mereka membeli barang yang halal. Kalau produknya masih halal, kecuali kalau semisal mereka sudah nyinyirin kita yang memilih untuk memboikot barang-barang tersebut, karena kalau semisal mereka nyinyirin, barulah kita lawan mereka, para tukang nyinyir itu. Yang ketujuh dan yang terakhir, sekalipun ternyata boikot ini tidak terlalu berpengaruh dengan mereka, namun setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tentang niat yang selama ini kita perjuangkan. Itulah esensi yang paling utama yang di antara orang-orang yang tidak suka ketika saya membawakan narasi-narasi agama ke dalam perjuangan antara Israel dan negara Filistin. Karena mereka menganggap ini bukan sekedar agama, ini adalah kasus kemanusiaan, maka kami jawab ya. Saya membela kasus kemanusiaan itu atas dasar agama saya, dan saya tidak malu ketika saya membela kemanusiaan atas dasar perintah dari agama saya. Kalau misalnya teman-teman punya ideologi yang berbeda, silakan. Namun inilah ideologi yang selama ini saya perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.